Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial media pada pemilu 2024 menggunakan teori uses and gratification. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azarin Kesha Swetendio. Nama saya Lira Syafina Kusnanda. Nama saya Zaneta Intan Permeswari. Pada tahun 2024, Indonesia kembali dengan adanya pesta demokrasi yaitu pemilu atau pemilihan umum dikarenakan periode Bapak Yar Haji Joko Widodo telah berakhir. Pemilu sendiri memiliki definisi yaitu sebuah proses demokratis yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil calon presiden ketika mereka maju dalam pemilihan yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan informasi terkait pemilihan umum sampai pada cara berkampanye tahun ini banyak melalui media digital. Media digital di sini ditunjukkan merujuk pada media sosial. Media sosial memiliki definisi sebuah alat atau media yang dapat digunakan serta dapat diakses oleh berbagai kalangan usia secara daring, yang dimana memiliki fungsi untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk bertukar informasi, hingga mendapat informasi dengan pengguna media sosial lainnya. Kemudian, kehadiran media digital ini menjadi cara baru bagi para politisi untuk mempromosikan politiknya. Dengan berkampanye melalui media sosial, para capres dan cawapres dapat dengan mudah berinteraksi dengan langsung dengan para audiensnya, seperti membuat interaksi publik, menyalurkan informasi terkait program dan visi misi mereka, kemudian meyakinkan pemilih dalam memberi dukungan. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa peran sosial media dalam berkampanye tahun 2024 ini sangatlah penting, dikarenakan dapat menyampaikan pesan dan menerima respon masyarakat secara tepat dan cepat dalam jaringan media sosial, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Analisis kami pada saat ini ialah bagaimana sosial media dapat mempengaruhi perspektif individu selama kampanye tahun 2024 berlangsung, dan kami menggunakan teori uses and gratification sebagai pendukung dalam menganalisis kasus tersebut. Kita masuk pada ringkasan teori. Teori uses and gratification awal mula dimunculkan oleh 3 ilmuwan, yakni Elihu, J, dan Kyle. Fenomena awal lahirnya teori uses and gratification yakni karena ketiga ilmuwan tersebut melihat bahwa audiens memiliki hasrat secara faktor psikologis dan sosial untuk memilih apa yang mereka inginkan dari adanya terpalan media. Menurut Dainton, Marian pada tahun 2018 dikatakan bahwa audiens tidak melihat pada pilihan media yang digunakan untuk mengirim sebuah pesan. Namun, teori uses and gratification cenderung melihat mengapa audiens tersebut memilih media yang akan digunakan. Hal ini karena terdapat banyak media berbeda yang digunakan seseorang untuk mengirim pesan, dan preferensi muncul berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, perspektif yang digunakan dalam teori ini berfokus pada mengapa audiens memilih media tersebut dan pada titik mana media tersebut dipilih dan digunakan. Berdasarkan Griffin pada tahun 2018, ada beberapa kelompok klasifikasi pada hubungan audiens dengan media di teori uses and gratification, yaitu passing time, companionship, enjoyment, social interaction, information, dan excitement. Kemudian kita masuk pada kaitan teori dengan fenomena. Pada pemilu tahun 2024, terdapat inovasi baru dari cara kampanye yang dilakukan oleh capres dan cawapres dari nomor urut 1 hingga nomor urut 3. Pada capres dan cawapres pada saat itu lebih aktif dalam berkampanye melalui media digital dikarenakan bertujuan untuk menarik atensi, terutama dari kalangan anak muda generasi Z atau zilenial, melalui beberapa platform seperti X dan TikTok. Platform itu memberikan dampak yang besar dalam proses kampanye pada tahun 2024. Melalui penggunaan media sosial, masyarakat dari berbagai kalangan dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi saat itu. Media sosial membuka peluang kepada masyarakat untuk dapat bertukar opini, berdiskusi, serta menyuarakan opini mereka mengenai isu-isu politik. Contoh digitalisasi yang digunakan oleh para capres dan cawapres pada saat berkampanye pada tahun 2024. Yang pertama yaitu kita kenal dengan yang namanya aplikasi Twitter atau sekarang dikenal sebagai platform X, di mana di dalam platform X ini menjadi sarang atau tempat berkumpulnya pendukung paslon nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan paslon dengan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Capres beserta cawapres nomor urut 1 dengan 3 menggunakan
platform ini sebagai media mereka dalam penyebaran informasi mengenai visi misi, program, memperkenalkan diri masing-masing, kemudian memperkenalkan bagaimana latar belakang mereka, dan memberitahu apa saja pencapaian yang telah diraih oleh paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kemudian kita masuk ke dalam paslon nomor urut 2, mereka lebih berfokus pada platform TikTok, di mana dalam platform TikTok ini paslon nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, para pendukungnya menggunakan title gemoy dan sorry ye sebagai propaganda politik yang dianggap mampu menarik perhatian publik, terutama generasi Z atau Zillennial yang baru saja mengenal dunia politik. Nah, sekarang kita akan kaitkan kasus yang kita bawa dengan teori yang kita pilih, yaitu teori uses and gratification. Teori uses and gratification mengemukakan bahwa setiap audiens memilih media yang berbeda untuk memenuhkan kebutuhan yang berbeda juga. Dan tentu ada motivasi khusus untuk penggunaan tersebut. Beralih ke situs jaring sosial, pengguna situs jaring sosial memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan hiburan, komunikasi, dan informasi. Pernyataan berikut menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan sosial media bagi setiap individu dengan perspektif yang mereka miliki. Sekarang kita akan masuk ke personality identity. Terdapat salah satu kategori dalam teori uses and gratification, yaitu kebutuhan identitas pribadi atau yang disebut personal identity. Pemenuhan kebutuhan identitas ini dapat berupa excitement dan enjoyment. Excitement dapat timbul ketika individu sedang memilah informasi sebagai pemenuhan kebutuhan dirinya, sedangkan enjoyment dapat terlihat ketika individu telah memutuskan untuk memilih salah satu platform baik TikTok maupun X untuk mendapatkan informasi dan mendukung capres dan cawapres yang dirasa sesuai dengan visi misi serta keyakinan yang dimiliki oleh individu tersebut. Platform yang dipilih oleh audiens tak hanya sebagai tempat untuk social interaction, tapi juga sebagai wadah mencari informasi baru yang dirasa sesuai dengan perspektif yang dimiliki, sehingga mereka akan merasakan excitement dan enjoyment tersebut. Yang terakhir kita ada kesimpulan. Pada pemilu 2024 di Indonesia, media digital, khususnya media sosial, memainkan peran kunci dalam kampanye politik. Para calon presiden dan wakil presiden menggunakan platform digital untuk berinteraksi dengan pemilih, menyebarkan informasi, dan mempengaruhi opini publik. Teori uses and gratification menjelaskan bahwa setiap individu memilih media berdasarkan kebutuhan pribadi mereka, dengan media sosial menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan identitas dan memperoleh informasi yang sesuai dengan perspektif mereka. Melalui inovasi dalam kampanye digital, terjadi interaksi yang kuat antara politisi dan pemilih, terutama generasi muda yang mengubah landscape politik tradisional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.